Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan lahiriah maupun batiniyah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dan bisa kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita selalu ingatkan yang demikian karena memang itu yang kita selalu minta kepada Allah di setiap waktu salat kita, yang tak kurang 17 kali kita mengikrarkan tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan minimal 17 kali pula kita meminta ditunjukkan jalan orang-orang yang Allah telah anugerahkan nikmat, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Baik. Selanjutnya pada malam hari ini materi kita masih membahas hadis-hadis dalam bab 10 ya, bab bersegera untuk melakukan kebaikan. Terakhir hadis nomor 5, sekarang hadis nomor 6 dari Az-Zubair ibnu Adi radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, ataina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kami mendatangi Anas ibnu Malik, seorang sahabat, semoga Allah meridainya.
Fasyakawna ilaih. Kami di sini berarti kalau generasi di bawahnya sahabat kan berarti tabi'in. Ibarat tabi'in ya. Ini mendatangi Anas ibnu Malik, seorang sahabat. Apa yang mereka lakukan? Syakawna, kami mengeluhkan, mengadukan kepada beliau. Tentunya sahabat lebih senior daripada tabi'in. Kami mengadukan kepada beliau, ma nalqa minal hajjaj, apa yang kami dapati, yang kami jumpai, yang kami temui dari perilakunya Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Lalu beliau berkata, isbiru, hendaknya kamu bersabar, hendaknya kamu bersabar. Fa innahu la ya'ti zamanun, sebab tidak akan datang suatu zaman atau suatu waktu, illa walladhi ba'dahu, kecuali waktu setelah itu syarrun min, lebih buruk, lebih buruk daripada waktu sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, hingga kamu atau kalian berjumpa Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ini, apa yang beliau sampaikan itu dari Nabi kalian, Nabi kita Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau diberi umur yang panjang karena beliau mendapatkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi tiba di kota Madinah, ibunda Anas, Ummu Sulaim, membawa Anas kepada Nabi. Saat itu usianya masih sangat muda, masih kecil, sekitar 9 tahun kurang lebih. Tapi Ummu Sulaim ini bukan sahabiah yang apa ya, beliau seorang yang sangat tabah, sangat sabar. Masih ingat nikahnya saja dengan Abu Talha, itu maharnya Islamnya Abu Talha. Terus dia pula yang dulu, masih ingat ketika anaknya meninggal dunia, Abu Talha ketika itu ada di luar rumah, sudah dikuburkan, suaminya datang, belum dikasih tahu. Ya, itu kisahnya kayaknya sudah pernah saya sampaikan di sini. Ya, baru setelah dilayani, dikasih makan, dikasih sampai hubungan suami istri, kemudian baru dikasih tahu kalau Anas meninggal. Ya, ini Ummu Sulaim ini, ibunda Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik menjadi pelayan Nabi. Ya, tadinya Ummu Sulaim minta kepada saya, Rasulullah, terimalah anak ini untuk melayani Anda.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak. Beliau terima Anas bin Malik sampai kemudian Anas bin Malik didoakan oleh Nabi sallam barokah, ya, barokah dalam anak, dalam usia. Makanya usia beliau 90-an tahun. Terus anak-anak beliau ketika beliau wafat, anak cucu dan turunannya sekitar 100-an. Beliau menghadapi masa Nabi, beliau tahu. Masa Khalifah Abu Bakar 2 tahun, beliau tahu. Masa Khalifah Umar bin Khattab 10-an tahun, beliau tahu. Masa Khalifah Utsman bin Affan 12-an tahun, beliau tahu. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 2 tahunan, beliau tahu. Masa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau juga tahu. Sampai Abdul Malik ibn Marwan ini, yaitu khalifah kelima dari Bani Umayyah, beliau masih hidup, ya, beliau masih hidup di zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Ketika itu Khalifah Abdul Malik ibn Marwan menunjuk gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia ini hafal Quran loh, Hajjaj ini. Dia hafal Quran. Terus dia juga semangat berjihad, semangat untuk menaklukkan negeri-negeri. Dia juga banyak, ya, termasuk juga khatamkan Al-Quran, pernah menghatamkan sehari kalau nggak salah, khatam Al-Quran. Dia seorang, ya, bahkan disandingkan dengan Hasan Al-Basri ini, tapi kemampuannya lebih dalam qiraahnya lebih daripada Hasan Al-Basri, di atasnya Hajjaj ibnu Yusuf. Ala kulli hal dia seorang qari dan seorang yang hafal Quran. Tapi dia gemar menumpahkan darah. Gemar menumpahkan darah. Pokoknya ada sesuatu syubhat kecil saja dibunuh orang itu. Bahkan ada yang meriwayatkan atau menghitung jumlah yang dibunuh itu sekitar 120.000 orang, termasuk tabi'in. Sa'id bin Jubair, pernah dengar nama tabi'in? Sa'id bin Jubair. Pokoknya yang nggak sepaham dengan dia atau ada sedikit perbedaan dengan dia habisi. Termasuk ini Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i yang mulia ini. Saya masih ingat waktu saya baca dialognya Hajjaj dengan Sa'id bin Jubair. Ya, ya singkat cerita saja, Hajjaj ibnu Yusuf ingin bermaksud membunuh Sa'id bin Jubair. Kalau begitu, saya juga nggak takut, namanya orang soleh. Kalau diantara isi dialognya, kalau begitu kamu saya akan bunuh. Kalau begitu kamu menghancurkan duniaku dan aku menghancurkan akhiratmu. Wong alim itu ya jawabannya tandes. Kalau kamu bunuh saya, kau berarti menghancurkan dunia saya, tapi saya menghancurkan akhirat kamu. Walaupun diomongin kaya ngono ya ora nggugu.
dibunuh juga. Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair juga dibunuh. Ketika itu kan Abdullah bin Zubair mengangkat diri sebagai khalifah di wilayah sekitar pusat pemerintahan Bani Umayyah ketika kan di Syam. Ya, Abdullah bin Zubair diangkat sebagai khalifah di daerah Mekah dan sekitarnya. Ya, terus sampai ketika Abdullah bin Zubair sembunyi di dekat Ka'bah, sampai dilempar dengan manjanik, dilempar dengan batu sampai rusak Ka'bah itu. Entah hancur sebagiannya atau intinya Ka'bah dibangun juga oleh Abdullah bin Zubair pada masa itu. Jadi sudah banyak korban dari kalangan para, ini bukan cuman ulama, tapi apa? Ya, tabi'in yang mulia. Ya. Orang-orang, bahkan Hasan Al-Basri tadinya juga mau ditangkap oleh Hajjaj, tapi nggak bisa, nggak mampu. Allah memberikan karamah kepada Hasan Al-Basri. Singkat cerita, ya, Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang juga sangat benci dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Hajjaj bin Yusuf benci dengan Ali bin Abi Thalib dan para pengikut-pengikutnya, karena ketika itu kan dulu pernah terjadi perseteruan toh antara Ali dengan Muawiyah. Ya, terus kemudian pada zaman ketika Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, Ibnu Muljam ini juga dia itu jangan antum kira orang-orang yang dalam sejarah itu mereka itu orang-orang kafir atau orang apa, mereka itu ahli-ahli ibadah, bahkan hafal Quran, para qurra, para penghafal Al-Quran. Namun apa? Fitnah, ya, Khawarij dan yang semisalnya itu menjadikan mereka melenceng, gampang menumpahkan darah, bahkan bukan darah sembarangan orang, ini darahnya orang-orang mulia. Ya, darahnya orang mulia. Ibnu Muljam saja membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, tadinya mereka mau membunuh tiga orang ini. Salah satu dari Ibnu Muljam, ada yang mau membunuh Muawiyah, ada yang ditugasi membunuh Ali, ada yang ditugasi membunuh Amr bin As. Tapi gagal yang dua, yang satu yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Terus kekhalifahan beralih di tangan Hasan ibnu Ali. Terus akhirnya beliau serahkan kekuasaan khilafah ketika itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya Nabi SAW ketika Hasan ini masih kecil, Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, anakku ini, ya maksudnya cucu beliau adalah sayyid, adalah tuan, ya, adalah pemimpin. Lewat tangan dia, ya, berdamai dua kelompok besar kaum muslimin, yaitu kelompok Ali yang ketika pusat pemerintahnya di Irak dengan kelompok Muawiyah yang ketika pusat pemerintahnya di Syam. Terus singkat cerita, kita kembali kepada sosok Hajjaj ibnu Yusuf ini. Nah, para ulama ada yang sampai mengkafirkan. Saking jahatnya Hajjaj ini, ada sebagian mengkafirkan, ada sebagian yang tidak mengkafirkan. Ya, dia memerintah selama kurang lebih 20 tahun, panjang tuh waktunya, dan dia itu mati tahun 95 Hijriah. Kalau Umar bin Abdul Aziz kan jabat khalifah tahun 98 sampai 99 sampai 101 Hijriah. Jadi ini di masanya Umar bin Abdul Aziz juga ini. Ya, di masa Umar bin Abdul Aziz. Tapi ketika itu beliau belum jadi khalifah. Kalau tidak salah beliau gubernur di Madinah kalau tidak salah.
dan si Hajjaj ini gubernur di Irak. Nah, kita nggak bisa ceritakan secara persis dan secara komplit ya bagaimana sepak terjangnya Hajjaj bin Yusuf. Hanya saja ya sampai para ulama ada yang mengkafirkan, ada yang tidak sampai mengkafirkan. Ya, pokoknya kalau cerita tentang sosok Hajjaj ini ceritanya miring gitu loh ya, jelek gitu loh. Sosoknya Hajjaj, bayangkan membunuh satu tabi'in saja seperti Sa'id bin Jubair ini kan sudah apa ya istilahnya keterlaluan gitu loh. Ya, keterlaluan. Apalagi ribuan atau mungkin ratusan ribu kaum muslimin yang tak punya salah. Ya, yang tak punya salah. Wallahu taala a'lam bissawab. Allah yang lebih mengetahui sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf ini. Ketika dia mau wafat, ada keterangan yang menunjukkan, ya Allah ampunilah saya karena mereka mengatakan engkau tidak akan mengampuni saya. Sampai doanya seperti itu, ya Allah ampuni saya karena mereka mengatakan engkau tidak akan mengampuni saya. Ya. Dia matinya mengenaskan. Dia kena sakit yang di dalam perutnya itu ada ulat-ulat gitu loh. Ketika diperiksakan ke dokter itu ngasih daging diikat, kemudian dimasukkan ke tenggorokan dia. Jarak 1 jam banyak ulat-ulatnya itu. Dan dia minta kepada Allah supaya cepat mati gitu loh, daripada harus menanggung sakit yang seperti itu. Ya, makanya dia salah satunya dia teringat dengan doanya Sa'id bin Jubair. Ya, jadi dalam ketakutan teringat dengan Sa'id bin Jubair yang sebelum dia bunuh kan mengatakan apa? Ya, kalau kamu bunuh saya kamu menghancurkan duniaku, aku menghancurkan akhiratmu. Ya. Itu di masa-masa sahabat masih hidup loh ya. Ya. Ada pemimpin yang seperti itu. Kalau menurut jenengan dikapak nih Pak? Hah? Digulingkan? Po mampu Pak. Po mampu diguling kere kae. Ya po wani barang ya. Po mampu po wani. Hasan Al-Basri ditanya tentang menghadapi Hajjaj bin Yusuf ini. Beliau menyampaikan suatu statement yang Masya Allah luar biasa. Ya, kalau seandainya dia Hajjaj bin Yusuf ini adalah hukuman dari Allah untuk manusia ketika itu, ya, karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fitnah sebagian dengan sebagian yang lain, ujian sebagian bagi sebagian yang lain. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah memang sebagian orang zalim itu Allah jadikan menguasai sebagian orang yang zalim ya gara-gara perbuatan mereka sendiri. Kalau itu hukuman dari Allah kepada kaum muslimin ketika itu, tidak akan bisa diangkat dengan pedang. Kalau itu hukuman loh ya. Kalau hukuman dari Allah nggak akan bisa diangkat dengan pedang. Alias apa? Kau perangi dia pun percuma. Kalau itu hukuman Allah loh. Ya, karena pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Makanya ketika kaum muslimin atau manusia itu dipimpin oleh seorang yang zalim, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Hajjaj bin Yusuf, dan kita bisa mengambil pelajaran sikap para ulama-ulama dahulu, ya, para tabi'in, para sahabat, bagaimana sikap mereka untuk ibrah kita.
Karena apa? Ya, kehidupan manusia itu kan cuman copy paste. Dalam arti kejadian di masa sekarang ini dulu pun juga pernah terjadi. Tinggal bagaimana kita mensikapi. Kita mencontoh siapa nanti. Jadi kalau itu hukuman Allah, nggak bisa itu dilawan. Ya. Makanya kalau Allah berniat sesuatu, kalau Allah berbuat sesuatu, menginginkan sesuatu, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Gunung pun tidak bisa melindungi anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kalau Allah menghendaki apa? Membinasakan umatnya Nuh alaihi salatu wasallam. Ya. Terus apapun upaya dan usaha manusia untuk menyelamatkan orang yang Allah telah kehendaki untuk binasa atau untuk dihukum, tidak ada yang bisa menolak. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau seandainya itu adalah bala, ujian dari Allah, bukan hukuman ya, ujian. Karena orang mengaku beriman kan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ujian ini tidak cuma dari anak, dari istri, dari harta, ya, tapi apa? Dari pemimpin yang zalim. Kalau itu ujian, maka pilihannya ya sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok bagaimana nasihatnya Anas ibnu Malik yang beliau menukil itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pantas ya mengadukan sepak terjang pemimpin yang zalim seperti ini, pantas nggak kalau dilaporkan? Ya pantas, ya pantas. Tapi ya solusinya ya sabar. Kok sabar tuh ya solusinya? Ini mbok ya action gitu loh. Kadang orang yang punya semangat menggebu-gebu tapi nggak diimbangi dengan ilmu yang cukup, orang nerima tak Pak? Ya dikon sabar gitu. Nggih betul. Pengennya mbok ya action yang nyata gitu loh, apa demo lah, apa unjuk gigi, apa unjuk kekuatan, apa ya gitu ya. Kalau nggak mau sabar, pengennya action. Lah actionnya apa? Ya macam-macam. Demo, ya di demo, ya nggak bisa. Tidak manfaat ya, dan itu bukan solusi yang diberikan dalam Islam. Demonstrasi itu bukan dari Islam ya toh. Jadi kalau ya orang yang zalim itu dinasihati Al-Quran dengan Al-Quran tidak tembus, tidak sadar. Dinasihati dengan hadis juga, dinasihati oleh para ulama nggak mempan juga. Nanti Allah yang akan memberikan ketentuan, ya, istilahnya pemutusnya itu nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Wis usaha secara manusiawinya itu wis mentok. Serahke Allah wae. Gitu. Wong itu kepunyaannya Allah, ubun-ubun dia itu kan di tangan Allah Subhanahu. Dan Allah, apakah Allah tidur? Apakah Allah diam? Apakah Allah nggak tahu kedzaliman hamba-hambanya yang zalim? Allah nggak tahu tak? Lihat saja akhir kesusahannya Fir'aun, endingnya gitu loh. Ojo pas lagi kuat-kuate, lagi sombong-sombongnya, lagi rumongso adegang-adegone. Ojo pas kuwine deloken akhirnya piye? Nah, akhirnya ya Allah yang akan memberikan keputusannya. Siapa lagi? Qarun. Siapa mana? Abu Jahal. Sing do kemaki-kemaki kuwi, ya. Sing do rumangsa kuwasa, sing do rumangsa
termasuk ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, tahu tuh ashabul ukhdud? Hah? Ashabul ukhdud itu kan ada raja yang zalim, ya, yang membakar setiap rakyatnya yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Digali parit yang panjang, dinyalakan api di sana, ya. Kemudian yang tidak mau ngikuti kehendak raja itu obong. Dalam soal buruj itu loh. Apa? Wasama idzatil buruj wal yaumil ma'ud wasyahidu masyhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Jadi mereka membakar orang-orang mukmin, dimasukkan ke parit-parit itu, mereka sambil duduk-duduk, ketawa-ketawa, nyantai-nyantai, kayak ndak ada sesuatu, gitu loh. Kejamnya sampai seperti itu. Jadi membakari orang, bunuhi orang itu, kayak ndak ada beban, gitu loh. Mereka ketawa-ketawa, mereka menyaksikan orang-orang mukmin itu dibakar, ya. Tidaklah mereka menghukum orang mukmin itu illa ayyaqulu, ya, wa man minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Hanya satu, gara-gara apa? Iman. Gara-gara apa? Iman. Yang melu-melu kafir sama mereka ya jadi bolone, ora dikapa-kapake, bahkan perlu kayak jabatan. Tapi karena iman mereka dibakar. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, padahal Allah itu yang punya kerajaan langit dan bumi. Kalau hamba-hambanya seperti itu sikapnya, ya, orang-orang yang sebenarnya iman, tunduk taat sama Allah kok malah dibunuhi. Iki bumi miliknya siapa? Langit itu kerajaan milik siapa? Kok mereka berani bersama itu? Allah kan yang bereskan mereka. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, memberikan cobaan, ujian ataupun siksa kepada orang mukmin, laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka enggak mau bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harid, bagi mereka azab jahannam, bagi mereka azab yang membakar. Gimana kesudahan ashabul ukhdud dan orang-orang yang dulu membakar? Allah binasakan untuk mereka. Apa nunggu sejarah berulang seperti itu? Ya toh? Ini nasihat untuk semuanya, bagi siapapun. Kalau seandainya mendapatkan jabatan, pimpinan atau lain sebagainya, ya hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, sampai mana tadi? Bahasa apa tadi kita? Bersabar ya? Ya, kok cukup dengan kalimat sabar? Pengennya action. Ya, ini tidak dibenarkan. Jadi seakan-akan tidak cukup dengan solusi atau obat yang diresepkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi lewat, ketika itu sahabat beliau Ammar, Yasir, Sumayyah, satu keluarga disiksa oleh orang kafir Quraisy. Nabi menyaksikan itu, melihat, ya. Tentunya sahabat-sahabat yang lain juga tahu nggak kira-kira? Tahu. Bukan Nabi tok yang tahu, sahabat yang lain juga tahu. Yang jenengan duwe kanca diperlakukan kaya Ammar, po Yasir, po Sumayyah. Gimana Pak reaksi jenengan, Pak? Dibantu? Carane? Jenengan yang dihitung ke kekuatan, yo enggak
nggak imbang Pak kekuatannya Pak. Ya, mereka itu istilahnya kaum musyrikin itu kan mereka satu kekuatan besar di Mekah ketika itu kan. Istilahnya agama yang bercokol di Mekah ketika itu atau yang ada di Mekah itu kan agama nenek moyang. Ya, penyembahan kepada berhala. Ini kuat itu di sana itu. Buktinya kuat apa? Wong Ka'bah saja mereka kuasai. Berhalanya ada 360-an. Belum di rumah-rumah mereka. Intinya ketika itu kemusyrikan yang menguasai. Dan sedikit orang yang Islam. Ya, sedikit orang yang Islam, belum nyampe ratusan loh ketika itu, padahal jumlah musyrikin ribuan. Wani Pak, wani ora. Ya, kalau cuman emosional sesaat mungkin ya koncoku kok dikaya ngono ora trimo aku. Ya, terus akhirnya pripun? Nabi sallam menyampaikan kepada keluarga Yasir, isbiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, ya, sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sebab janji untuk kalian itu surga. Nomporan iki kon sabar iki. Sabar wahai keluarga Yasir, sebab janji untuk kalian itu surga. Dijanjini surga sama Nabi SAW. Pilih mana Pak? Pilih selamat dari siksaan itu, atau pilih kalaupun nanti mati masuk surga? Pilih mana? Tahu nggak apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Sumayyah? Tahu nggak siksaannya? Atau bahkan sebab kematiannya Sumayyah? Tombak, ya, ditusukkan ke kemaluannya Sumayyah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan syahidah pertama dalam Islam. Nah, kejam nggak seperti itu? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu punya Allah. Jenazah itu nggak usah terlalu apa ya, kayak pahlawan kesiangan gitu loh. Kita di dunia ini Pak Bu, ada yang ngatur, ada yang ngatur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menangkan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan pasti akan sirna. Tapi ya prosesnya itu ya bertahap, pelan tapi pasti. Coba kalau jenengan perhatikan sejarah perjuangannya Nabi dan para sahabat. 13 tahun merintis di Mekah. Ujung-ujungnya apa? Wis dirintis 13 tahun loh, dakwah di Mekah. Ujung-ujungnya apa? Terusir loh. Mau dibunuh loh. Ini kalau apa ya? Jenengan menilai, rasa wong liya, jenengan menilai. Ngene iki jenenge dakwah berhasil apa enggak? Nah, ora berhasil nggih. Ya menurut jenengan dakwah yang berhasil sing piye ta Pak janjane? Sing pengikute akeh. Lah sing pengikute akeh Firaun akeh banget pengikute. Ya. Dan rata-rata kalau ngajak sing elek apa pengikute akeh ya. Mang bandingke mawon ngajak ngaji karo ngajak dangdutan akeh ndi? Oke sing elek. Kuwi ya sunatullah Pak. Maka jangan merasa kecil dengan sedikitnya pengikut, dan jangan merasa jumawa dengan banyaknya pengikut. Itu tidak ngefek di hadapan Allah itu. Ya. Nabi Nuh dakwah 150 tahun seorang diri saja, ya, atas izin Allah mampu mengalahkan kaumnya yang durhaka. Jadi ukuran keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Bahkan ada nabi yang nggak ada pengikutnya. Ada yang cuman 2, ada yang cuman nggak nyampe 10. Oh berarti itu tidak berhasil dakwahnya. Salah. Selama ini mindset kita itu salah. Kalau tolok ukur keberhasilan dakwah itu dilihat dari pengikut, dilihat dari bangunan, dilihat dari
jumlah, kuantitas, dan bleger. Zaitun ini kurang apa Pak? Pondok zaitun. Hah? Ya. Apakah lahan yang demikian luas yang katanya paling besar se-Asia Tenggara itu jaminan tarbiyah itu pasti berhasil atau dakwah itu pasti benar? Tidak ada jaminan. Jadi selama kita ngikuti jalan Nabi sahabat, kuwi wis pokoknya sing bener kuwi. Mbuh kuwi engko diikuti atau enggak diikuti orang. Yang penting in alaika illal balag, tugasmu itu hanya nyampaikan. Yen wis nyampaikan, pertama kan ada tahap-tahap dakwah itu, tauhid. Ya. Jadi kalau dakwah itu enggak nyampaikan tauhid, lampun nyampaikan tauhid engko malah do ora seneng. Engko do ngedo, nyampaikan sing penak-penak wae. Akhlak, ada ngajak ke akhlak yang baik. Ya, jauhi akhlak yang tercela. Sing wis ning masyarakat wis yen seandainya dakwah itu cuman akhlak yang baik, Pak. Nabi Muhammad kuwi akhlaknya paling apik sebelum diangkat jadi nabi. Nggih mboten? Semua ngakui akhlak Nabi itu paling baik ketika itu. Al-Amin, Siddiq, Tabligh, Fatonah. Akhlak terpuji ada pada Nabi. Yang dakwah itu cuman akhlak yang baik. Nabi wis berakhlak baik. Cukup itu? Enggak. Ya. Tapi apa? Dakwah itu nyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi belum menyampaikan risalah Allah diterima di tengah umatnya. Tapi ketika Nabi sampaikan risalah dari Allah yang intinya risalah Allah itu ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhi taghut. Jauhi semua sembahan selain Allah. Baru ini. Ya. Karena mereka itu tidak mau, karena apa? Dakwah tauhid itu betul-betul apa? Atine wong kuwi kudu kon tunduke karo Allah gitu loh. Jangan tunduk sama jabatan, jangan tunduk sama harta, jangan tunduk sama apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati manusia itu, kita contohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika relung-relung hatinya Nabi Ibrahim itu tidak ada kecintaan selain hanya kepada Allah. Anak ewe apa? Dikalahke kok. Ya. Demi untuk mendapatkan cinta Allah, ridhonya Allah. Dikalahke ya anake. Kon menyembelih, sembelih. Maka balasannya Allah jadikan kecintaan Allah kepada beliau kecintaan paling sempurna. Dalam arti di antara semua makhluk ya, jadikan khullah orang terkasihnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu Pak janjane tujuan awake dhewe urip niku. Atine awake dhewe niku kon apa ya? Fokus ya. Tunduk, taat, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu semboyan hidup kita. Selama kita bisa mewujudkan ini, itulah keberhasilan dalam dakwah. Baik individu personal maupun masyarakat ataupun dunia. Jadi kalau dunia ini belum mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ nanti Allah akan kirim orang-orang yang akan meluruskan mereka. Ya. Kalau bukan kita, Allah akan ganti yang lain nanti. Ya. Pasti wong itu sunatullah kok. Ya. Allah yang akan mengganti setiap ganti nabi, ganti rasul, ganti. Ya, penerus-penerusnya. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak ada gantinya, tapi pewarisnya ada, para ulama, para warasatul anbiya. Jadi sabar, janji untuk orang-orang yang sabar tanpa batas. Ya, pahalanya tanpa batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis, as-salatu nurun was-sabru diyaun. Salat itu cahaya, sabar itu sinar. Ini materi saya kemarin di Masjid Al-Hikmah, ya, Masjid Al-Hikmah Mojo. Apa bedanya cahaya sama sinar? Ya, kita menjelaskan makna sabar di sini. Nabi SAW memberikan gambaran.
as-salatu nur was-sabru diya. Di ayat yang lain Allah katakan wa ja'alal qamara nuran wa ja'ala syamsa diya wa ja'al qamara nura wasyamsa diya. Allah jadikan bulan itu bercahaya, matahari itu bersinar. Bulan bercahaya, panas enggak? Enggak. Lebih terang mana sama cahaya matahari? Matahari. Panas mana? Bahkan cahaya bulan itu dari cahaya matahari. Manfaat cahaya bulan sama cahaya matahari banyak mana? Matahari. Berarti kalau jenengan sabar, kui manfaatnya sangat besar, Pak. Ya. Salat sama sabar itu ibaratnya itu tadi, cahaya sama sinar. Sebab sabar itu 3. Sabar melaksanakan ketaatan, salat bagian dari ketaatan. Dan ketaatan itu banyak, tidak hanya sholat. Berarti ketika orang itu bersabar melaksanakan ketaatan, ya tergantung ketaatannya. Kalau banyak ya berarti sabarnya ya banyak. Ya, sabar meninggalkan maksiat, maksiat juga banyak. Berarti saya oke maksiat ditinggalke, saya sabar. Terus yang ketiga, sabar menerima takdir yang tidak menyenangkan. Takdir yang tidak menyenangkan juga banyak. Tidak terhitung, perintah Allah nggak terhitung, larangan Allah nggak terhitung, ujian yang tidak menyenangkan, musibah yang kita dapatkan tak terhitung juga. Berarti sabar kan batasnya mboten ora enak. Makanya kalau ada orang bicara, aku sabarku sentek, ya, sabarku sentek, berarti dia tuh harus pelajari lagi. Sabar itu ruang lingkupnya banyak, tidak cuman dalam masalah ujian, musibah. Maka dari itu pahala yang Allah janjikan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang sabar saja akan diberi balasan oleh Allah tanpa batas. Makanya pesannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang mengadu kepada beliau, sabar. Tentunya sabar dalam manifestasi yang luas tadi. Ya, berarti yang harus kita lakukan apa ketika mendapati pemimpin yang zalim seperti Hajjaj bin Yusuf ini? Ya, kita berbuat ketaatan yang banyak. Ya, kita tinggalkan maksiat, kita sabar ketika mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan. Itu rumusnya. Nanti Allah akan berikan pertolongan lah, yakin. Nabi Muhammad kan dulu ya sabar toh, menerima ujiannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, pindah ke Madinah pun masih dikejar-kejar, nah, masih diperangi, gitu kan? Ya, terus dan tidak akan datang suatu zaman, melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk lagi. Sudah mau habis ya waktunya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, azza wa yakum, sabar itu hukumnya wajib. Ya. Dan Allah janjikan annan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu beriring dengan kesabaran. Ya. Terus tidak akan datang suatu zaman, melainkan zaman setelahnya lebih buruk, hingga kalian berjumpa Rabb kalian. Maksudnya lebih buruk dalam hal apa? Agama. Agamanya lebih buruk. Ya. Ini kalau kita lihat LGBT, ya. Ini semakin hari semakin berani nggak menampakkan kemaksiatan, kesyirikan, ya, kebid'ahan, kemungkaran, kemaksiatan. Kalau kita tengok agama, ya, umat manusia semakin hari semakin kesana semakin buruk. Ya, walaupun ada orang-orang baik, alhamdulillah, ya, tapi kan jadi kurvanya itu, kalau kebaikannya itu semakin tinggi, keburukan juga semakin meningkat. Ya, kalau kita lihat kurvanya itu. Ya. Demikian pula dulu di zaman Nabi kan begitu kan? Kalau kita lihat kurvanya, ujian yang Nabi terima di awal dakwah 3 tahun Syria, dakwah sembunyi-sembunyi, nggak sama dengan ketika beliau di Madinah atau ketika tahun ke-10 kenabian, nggak sama. Karena apa? Ya ibarat tunas itu ketika baru tumbuh, ujiannya itu
tunas itu kan anginnya juga berembusnya tidak kenceng kalau baru tunas. Tapi kalau sudah tinggi besar, kenceng banget nanti. Makanya ketika kita dalam beragama berislam ini, cobaannya kok semakin berat, tantangannya kok semakin besar, pertanda pertolongannya mau dekat. Loh, itu cara pandangnya. Dulu orang mukmin juga seperti itu. Walamma ra'al mu'minul ahzab, ketika orang-orang mukmin itu melihat pasukan sekutu, pasukan Ahzab pada waktu perang Khandaq itu kan 10.000 loh. Jumlah kaum muslim paling ketika itu 3.000 orang. Dikepung di kota Madinah, dibatasi oleh parit. Ketika orang mukmin melihat pasukan sekutu, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kok isa ya mereka ngomong gitu ya? Ketika pasukan banyak ngepung mereka itu, malah mereka ngomong apa? Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul, benar apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Dan apa yang mereka hadapi itu justru nambah iman, justru nambah Islamnya. Tapi wong munafik, wong sing atine nek penyakit ya beda tembunge. Tembunge piye? Muhammad ngomong nanti mau menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Yaman, ya. Maka Yaman ketika itu kan, ini sekarang aja sudah di ujung tanduk. Gimana nanti akan mengalahkan mereka? Sekarang aja sudah di ujung tanduk nasibnya. Ya toh? Itu orang munafik dan orang-orang dalam hatinya ada penyakit. Orang beriman itu ketika kurvanya ujian, kurvanya musibah, misalnya tinggi lah bentuk kesulitan yang dihadapi, itu pertanda wis meh tekan titi mongsone datang pertolongan Allah. Wis jenengan pirsani mawon sejarah Nabi lah rasa atau setiap kali Nabi itu ngintip-intip ya, contoh perang Badar. Perang Badar juga begitu kan. Ya, kayak yo niatnya kan orang perang toh. Niatnya Nabi kalau sahabat niku lah nyegat kafilah, kok yo ndadane kok perang. Ya kan orang persiapan toh Pak yen ora perang. Jenengan metu misalnya, ayo perang. Kalau metu ayo nyegat kafilah dagang sing ora dicekawa pasukan cukup. Jenengan persiapannya padha ora? Ora padha. Kok yo ndadane perang, kayak jumlahe ya jauh kono. Gitu, 300 nglawan 1000, perjataannya lengkap. Coba, ketika udah ngintip itu, Nabi sampai istighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Allah kirim malaikat loh, ya, ribuan malaikat loh, nggak kaleng-kaleng. Ya, kalau Nabi Lot itu Allah kirim Jibril tok selesai. Gitu. Dengan ujung sayapnya malaikat Jibril kan disongkali makamnya Nabi Lot itu. Ya, siapa yang berani melawan? Nah, kok Nabi Muhammad kok kirimannya kok kayak malaikatnya? Ya, ini menunjukkan betapa ini secara hikmah yang bisa kita tangkap. Ini bentuk pertolongan yang besar dari Allah SWT. Orang kok terima malaikat Jibril tok yang dikirim, tapi ribuan malaikat. Ya, jadi malaikat si Jibril tok cukup, atau satu malaikatnya sudah cukup. Dan dulu waktu Nabi diusir dari Taif itu, wes ditawari malaikat penjaga gunung loh, yang gelem di mbroke 2 gunung ya yang ada di antara kota Mekah itu. Ya, gitulah. Tapi gitulah namanya orang iman itu nggak gampang-gampang ngetok kayak cara pelurune ngono, rasa ora langsung ditokne kabeh lho pelurune iki. Paham ya? Ora langsung ditokne kabeh. Tapi apa? Bertahap sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi. Dan kekuatan terbesar orang beriman, para nabi dan pengikut-pengikutnya adalah kembali kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya, dan itulah tauhid yang harus kita imani. Terus Bapak Ibu sekalian, azanillah wa iyyakum. Jadi apa tadi? Sabar. Di dalam zaman hadza syarrun laysa syarrun mutlaqan aman. Ini bukan keburukan secara mutlak. Dalam arti bisa jadi di suatu tempat sebagian tempat buruk, di tempat yang lain baik.
Jadi nggak mutlak semuanya buruk, enggak. Ya, suatu tempat mungkin baik, suatu tempat mungkin buruk, dan buruknya nemen gitu loh. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, azzallahualaikum, ketika setiap kali manusia itu kehidupannya makmur, ya, kehidupannya makmur, pintu-pintu kebaikan dibuka untuk mereka, kemewahan, kemegahan, kemakmuran Allah berikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Ini tanda baik apa tanda buruk? Hah? Yen uripe itu makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Kuwi tanda apik apa elek? Karek anggo sudut pandang apa? Ya wis apik elek, wong kuwi ujian kok. Gitu. Dikek urip makmur ki ujian, iso nggarap ora? Ngoten nggih. Lah rata-rata Pak, wong niku wis makmur donyane, apa sing dilakoni? Apa yang dilakukan? Dia pasti akan senang untuk menikmati, gitu, jasadnya, fisiknya. Dia lalai dari memakmurkan hati. Sing dimakmurke paling donyane, jasmaniai, dohiriai, lahiriai. Kuwi sing dilakoni. Betul? Nah, ala rasa atu-atu lah jenengan wae ndek jaman ra duwe karo saiki jaman duwe. Padha ora? Nah, jaman ndek ben rong duwe karo saiki wis duwe. Padha ora sikape jenengan? Muga aku ndek ben jaman rong duwe iki malah rong salat. Malah rong, ya maksudnya ketika kita belum punya yang kita pikirkan padha-padha apike lho ketika itu ya. Ya, pasti lebih dekat kepada akhirat. Tapi ketika kita diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasinya dunia nanti. Makanya Umar bin Khattab nangis ketika tahu harta perbendaharanya Kisra Persia itu. Nangis Umar itu. Kenapa? Ini alamat elek kan loh. Nanti umat manusia kan berebut harta itu. Itulah kalau kemakmuran itu Allah berikan. Sing angel itu jaga hati, Pak. Ya, sing angel jaga yang kemakmuran itu Allah berikan. Makanya betul firasatnya Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, fitnah banyak enggak berkecamuk? Banyak. Makanya Umar itu kan pintunya fitnah, dalam arti ini yang Umar ini ngantek mati. Ya. Kaum muslimin akan tertimpa fitnah yang besar nanti. Terbukti enggak? Karena Nabi memberikan isyarat kepada Umar, ya. Jadi antara fitnah umatnya Nabi Muhammad dengan dibatasi dengan pintu, disekat dengan pintu. Kemudian ditanya, apakah pintunya itu nanti akan dibuka atau didobrak? Nabi mengatakan akan didobrak. Atau kama qala Rasulullah. Umar nangis. Ya, ada siapa yang tanya kepada Nabi, apakah Umar itu paham? Iya, dia paham. Maksudnya apa? Umar nanti akan dibunuh karena pintu fitnah itu di Umar ini. Kalau sampai terbuka, sampai sekarang selesai nggak fitnah yang menimpa kaum muslimin? Nggak selesai sampai sekarang. Ya. Kalau zamannya Umar itu kan stabil lah. Makanya kan seringkali orang-orang menyampaikan kepada para pemimpin, kenapa pemerintahan kamu nggak seperti zamannya Abu Bakar dan Umar? Ya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena orang-orang yang diperintah oleh Abu Bakar dan Umar adalah saya dan orang yang semisal saya. Ya, karena kata itu orang-orang mengadukan pemerintahnya Ali bin Abi Thalib. Ini pemerintahannya khalifah loh, Bapak Ibu sekalian. Ijik di elek-elek. Pemerintahnya siapa? Khalifah loh, Ali bin Abi Thalib loh. Ijek dianggap jelek. Makanya kenapa pemerintahan kamu nggak seperti pemerintahan Abu Bakar dan Umar? Karena orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar adalah saya dan orang-orang semisal saya. Sedangkan orang yang saya pimpin adalah kamu dan orang-orang yang semisal kamu. Atau kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau selama yang dipimpin itu modelnya kayak orang-orang Khawarij itu, ya nggak pernah aman Pak negeri itu. Selalu endangnya kurang,
elek gitu. Kalau model-modelnya seperti itu, dan itu akan terus sampai hari kiamat. Ya toh? Dan itu yang terjadi. Makanya fitnah itu akan terus ada sampai wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga dan memberikan taufik kepada kita semua menuju kita jalan yang lurus, memberikan ilmu yang manfaat, amal yang saleh. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.